Ternyata siap-siap sini jujur aja dulu, ntar nggak pindah duduk aja. Biar kelihatan aja kita banyak. Khawatir mana? Oke. 370 participants. Okay, all participants, we are going to start our technical meeting today. Okay, how if we start now? Okay, ready all coordinator? We are waiting for Pak Bahtiar. Bahtiar, on. Yes, si Paponi Batu. Okay, well, let's start our technical meeting today. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everyone. Good morning. A very good morning. Today, Monday, the 8th of September 2025, we are going to hold technical meeting for English competition 2025. Gratitude to the Almighty God Allah Subhanahu wa Taala. All of us can gather here in our meeting using Zoom. And then gratitude to the Almighty God Allah Subhanahu wa Taala because His blessing, all of us are in good condition. And then we also send our salam to our Prophet Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Uh, Honorable all teachers who join this Zoom and honorable all committees who are uh, here and also uh, teachers at school and of course our beloved students who have joined to be participants of English competition 2025. Okay, today we have an event to hold a technical meeting for all competitions. This year, MGMP Bahasa Inggris SMP DKI Jakarta Province will hold English competition with 5 times. The first competition is critical reading, and then the second competition is listening competition. Those are academic, and then for the non-academic, we're going to hold 3 kinds of competition. First, it is speech contest, and then the second is presentation in team, and then also the last is inspirational telling. And if your school send all the competition, the students who will join will be 9. There will be 9 participants for each school. Special for presentation, it will be in team, 3 participants. And then for the critical reading, uh, the students who will join will be 3. 1 student from class 7, 1 student from class 8, and 1 student from class 9. Okay, we have to also remind all of you participants, you have to be ready, prepare yourself, uh, train yourself with your teachers, how to deliver uh, your your competition, and then good luck. And for the listening competition, you have to be ready too, because there will be some question that you will listen
And then you can learn from the internet now. You still have time. And then I have to tell you that you have to learn TOEFL for junior. And then for the critical reading, all the materials will be sent to you on a platform from Pesona Edu. And then we have to know that UHAMKA support us for the listening competition. And then for the critical reading, we are supported by Pesona Edu. And also for the other competition, the sponsor who are supporting us are Ruang Guru and also Oxford Course. And then let me tell you about the timeline of our English competition 2025. We have closed for the registration at 4th September 2025 at 23:59, and then we have closed that, and then we've got all the participants from 400 schools, more than 400 schools. And then today will be the technical meeting. And then for you, the participants who are joining critical reading, you have to be ready the next 2 days. On Wednesday, the 10th of September, you have to join simulation. Yeah. And then please check your email tomorrow. You will get username and password for doing the simulation. And also those passport and username will be used for you for joining the critical reading competition. And then in the next few days on Saturday, the 20th of September 2025, the English competition will be held for the elimination round. It is will be held in all sub-district in Jakarta. And then if you can be the winner, the first and the second winner, you deserve to go on to the next level. It will be in semi-final round. It will be held in district in all Jakarta. It will be held on Saturday, the 27th September 2025. And then please compete there, compete there seriously. And then if you can be the winner, the first and the second winner, you can join to the final round, yeah, in province level on Saturday, the 11th October 2025. Okay, let's go on to the technical meeting. We will call Ma'am Antik. She is the coordinator of listening competition and also critical reading with Ma'am Lia, yeah. Everyone, please listen carefully. And then if you can note uh, the technique and then the rule, the regulation. If you still don't understand, you may ask later in session of question and answer. And then don't forget to tell to your friends who cannot watch now this, cannot join this Zoom. They can watch on YouTube. We're going to upload this technical meeting this afternoon on YouTube, and then you can watch again to remind you to make you understand what the technique. Okay, for Ma'am Antik, the floor is yours. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, good morning. And also good morning for some of the participants who join in this meeting. The Honorable Ibu Nurma as the Chief of MGMP DKI Jakarta and also Pak Safnil and Bapak Ibu, all the teachers in Jakarta. Oke, Bapak Ibu, hari ini saya akan memberikan petunjuk teknis lomba listening. Untuk sekolah negeri, kita namanya menjadi listen smartly, think sharply. Untuk sekolah swasta, beyond the sound, listening challenge. Lalu untuk petunjuk teknisnya, nomor 1, soal yang diujikan adalah soal yang dikerjakan selama kurang lebih, ya sebentar ya Bapak Ibu, filenya akan ditampilkan. Terlihat Bapak Ibu ya? Sudah Pak? Ya, oke.
Jadi saya ulang lagi sedikit Ibu, Bapak. Petunjuk teknis peserta English Competition untuk sekolah negeri namanya Listen Smartly and Think Sharply. Lalu untuk sekolah swasta, Beyond the Sound Listening Challenge. Untuk petunjuk teknisnya sendiri, nomor 1 adalah soal yang diujikan adalah soal yang dikerjakan selama kurang lebih 30-40 menit. Banyaknya soal untuk kecamatan 40 soal. Untuk tingkat wilayah 40 soal dan untuk provinsi atau final itu 50 soal. Lalu yang kedua, soal akan diputar sebanyak 1 kali dan tidak ada pengulangan. Yang ketiga, bentuk soal yang diujikan adalah pilihan ganda. Yang keempat, teknis pendistribusian soal, yaitu ketua MGMP tingkat wilayah wajib mengisi fakta integritas, menjaga kerahasiaan soal terlebih dahulu. Baru nanti setelah itu akan diserahkan paket soal listening, lembar soal, lembar jawaban, dan juga kunci jawaban melalui WhatsApp grup ketua wilayah yang beberapa waktu yang lalu sudah di-share, sudah kami minta nomor-nomor teleponnya, lalu nanti kita akan buatkan grup WhatsApp. Yang kelima, pendistribusian paket soal listening dilaksanakan 2 hari sebelum lomba. Yang keenam, panitia lomba tingkat kecamatan atau wilayah memperbanyak soal listening dan lembar jawaban secara mandiri. Yang ketujuh, koreksi soal dilaksanakan oleh panitia lomba di tingkat kecamatan atau wilayah. Nanti teknisnya akan diserahkan masing-masing bagaimana di tingkat kecamatan dan wilayah. Dan yang kedelapan, peserta lomba wajib hadir paling lambat 30 menit sebelum waktu lomba dimulai dan mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh panitia. Jika lomba sudah dimulai, peserta tidak diperkenankan memasuki ruangan dan mengikuti kompetisi. Karena pelaksanaan untuk listening itu kan soalnya langsung diputar 1 kali, jadi tidak ada pengulangan. Jadi ketika kalau berjalan langsung mulai dan itu tidak bisa di-stop lagi sampai selesai. Yang kesembilan, peserta menempati tempat duduk yang telah ditentukan oleh panitia. 10, peserta akan diberikan gambaran singkat mengenai lomba, mengenai kompetisi, durasi waktu, serta petunjuk pengerjaan. Pada tahap ini, peserta dipersilahkan mengajukan pertanyaan jika ada yang belum dipahami. 11, peserta tidak diperbolehkan membawa alat komunikasi ke dalam ruang lomba. 12, peserta tidak diperbolehkan membawa kamus dalam bentuk apapun ke dalam ruang kompetisi. 13, peserta hanya membawa alat tulis ballpoint ke dalam ruang lomba. 14, peserta tidak diperbolehkan berkomunikasi dengan peserta lain dalam bentuk apapun. Ke-15, panitia akan membagikan lembar soal dan lembar jawaban. 16, soal yang diujikan adalah soal dari Laboratorium Bahasa FIPU Hamka yang dikerjakan oleh peserta selama kurang lebih 30-40 menit. 17, seluruh peserta menjawab soal listening dengan waktu yang bersamaan. 18, peserta tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan lomba sebelum seluruh peserta selesai mengerjakan soal dan juga diperkenankan oleh pengawas ruang. 19, jika terdapat skor tertinggi yang sama, maka akan dilaksanakan tes retest, tes ulang dengan soal yang sama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Madam Tik, for the explanation about listening competition. Okay, all students, participants, and teachers, later just note if you want to ask question, because after all the session, we will give time for you to ask question or to make sure what you want to know. And then next we go on to the next competition. It is critical reading.
For Memia, the floor is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua, Ibu Nurma, Bapak Sapnil, Bapak Ibu Panitia, dan Bapak Ibu Guru semuanya. Di sini saya akan membacakan tentang petunjuk teknik critical reading untuk sekolah negeri, yaitu critical reading contest. Untuk sekolah swasta, deep reading test. Yang kedua, setiap sekolah mengirimkan 3 orang peserta, 1 orang di setiap rombel kelas 7, 8, dan 9. Ketiga, peserta mengerjakan 60 butir soal materi fase D. 4. Bentuk soal pilihan ganda kompleks, true or false, and matching. 5. Waktu pengerjaan maksimal 120 menit atau 2 jam. Jika terdapat skor tertinggi yang sama, pemenang ditentukan dari nilai tertinggi dan waktu tercepat dalam menyelesaikan soal yang ditentukan oleh sistem Pesona Edu. Keenam, soal diakses melalui link web yang disediakan oleh panitia bekerja sama dengan Pesona Edu. 7. Peserta pada saat lomba mengisi identitas NPSN, kelas, nama lengkap peserta, email aktif peserta, nama sekolah, negeri atau swasta, dan nomor WA aktif. Jadi ini para peserta harus tahu NPSN sekolah masing-masing. Peserta yang terdaftar tidak bisa digantikan oleh peserta lain. Jadwal simulasi lomba, Rabu 10 September 2025, pukul 10 sampai dengan jam 1 siang di sekolah masing-masing. 10. Pelaksanaan lomba, babak penyisihan tingkat kecamatan tanggal 20 September 2025, babak semifinal tingkat wilayah tanggal 27 September 2025, babak final tingkat provinsi tanggal 11 Oktober 2025. Peserta wajib membawa handphone Android, bukan iOS atau Apple, dan menggunakan koneksi Wi-Fi mandiri. 12. Peserta wajib mengupgrade Chrome, clear history Chrome, dan menutup semua tab di handphone. Hanya 1 tab yang aktif untuk lomba. 13. Akun, username, dan password akan dibagikan melalui email peserta masing-masing pada saat sebelum simulasi atau lomba. 14. Peserta lomba wajib hadir paling lambat 30 menit sebelum waktu lomba dimulai dan mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh panitia. 15. Pengawas ruang akan membacakan tata tertib lomba. Pada tahap ini, peserta dipersilakan mengajukan pertanyaan jika ada yang belum dipahami. 16. Peserta diperbolehkan meninggalkan ruangan jika sudah selesai mengerjakan soal dengan izin pengawas atau panitia. 17. Peserta memastikan baterai handphone dalam kondisi penuh. 18. Panitia lomba tidak menyediakan charger. 19. Bagi peserta lomba yang didapati membuka atau browsing selain aplikasi lomba, maka peserta dinyatakan diskualifikasi dengan pengawas ruang memberikan foto bukti pelanggaran kepada panitia. 20. Peserta lomba yang log out karena kesalahan peserta, panitia berhak menyatakan diskualifikasi. 21. Dilarang membawa kamus dalam bentuk apapun. Dan terakhir, dilarang membawa gawai selain handphone yang digunakan pada saat lomba.
baik itu headset, tas, alat tulis, buku catatan, kertas, apapun ke dalam ruang lomba tidak diperbolehkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so very much for Mem Lia for reading all the technique or the rules for critical reading. And then I hope you understand all the explanation. But if you still curious with some information, please note first, and then later in the TA session you may ask to Mem Lia. Okay, next let's go on to the next competition. It is inspirational telling. It will be delivered by Ma'am Elvira. The floor is yours. Okay, thank you, Ma'am Nurma, for the time. Is my voice clear to hear? Jelas ya suara saya? Atau masih kurang jelas? Oke, baik. Oke, baik. Mohon izin, saya akan menjelaskan mengenai teknik lomba untuk kategori atau cabang lomba Inspirational Telling Competition atau Telling Contest tahun 2025. Ya, next slide. Nah, sebelumnya ini saya izin untuk menyampaikan latar belakang karena perihal ada beberapa yang tanya apakah lomba ini sama dengan storytelling atau speech. Jadi untuk latar belakang lomba inspirational telling ini intinya adalah tujuannya yang pertama untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam Oke, saya ulangi lagi, latar belakang lomba dari inspirational telling ini tujuannya satu untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam bercerita menggunakan bahasa Inggris dengan percaya diri, ekspresif, komunikatif. Pak host, mohon ini ada yang tanya, tolong diduplikat view biar apa? Mungkin kurang jelas terbaca. Oke, saya ulangi lagi, mohon maaf. Oke, untuk lomba inspirational telling ini tujuannya untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam bercerita menggunakan bahasa Inggris tentunya dengan percaya diri, ekspresif, komunikatif, dengan mengembangkan kemampuan bernalar kritis melalui cerita yang bermakna berdasarkan kisah nyata tokoh atau pengalaman pribadi yang tujuannya untuk memberikan motivasi, inspirasi, dan semangat kepada pendengarnya sehingga dapat menggugah perasaan dan mendorong pendengar atau penonton untuk mengambil tindakan positif. Jadi untuk inspirational telling ini pada dasarnya adalah hampir sama seperti storytelling, bukan berpidato. Bedanya dengan lomba storytelling sebelum-sebelumnya, yaitu kalau untuk yang sebelumnya menggunakan cerita berupa fable atau dongeng atau folktale. Nah, untuk tahun ini lombanya adalah menggunakan kisah inspiratif, kisah inspirasi. Boleh berdasarkan pengalaman pribadi kalian, berarti boleh berdasarkan pengalaman pribadi peserta, atau kalian mengadopsi dari kisah inspirasi tokoh, baik tokoh lokal ataupun tokoh dunia itu boleh. Tapi kalian tidak menceritakan atau membacakan biografi tokoh ya, tetap dari biografi tokoh kalian apa namanya modify menjadi kisah inspirasi dari tokoh tersebut. Next, lanjut. Nah, untuk nama lombanya sendiri, untuk SMP negeri, nama lombanya yaitu Inspiring Words Empowering Mind Contest. Sedangkan untuk sekolah swasta, nama lombanya adalah Shine Through Stories Contest. Ini hanya hanya nama lomba saja berkaitan dengan sertifikat. Next. Nah, untuk tema lomba atau tema cerita yang kalian sampaikan ada 3. Kalian boleh pilih salah satu dari ini. Yang pertama itu temanya My Dream, My Journey. Jadi ceritanya nanti kalau kalian pilih tema ini, ceritanya itu berkisah tentang kisah pribadi kalian atau tokoh dalam mengejar mimpi dengan penuh semangat dalam menghadapi rintangan. Jadi kalau temanya pilih ini, kurang lebih isinya adalah seperti itu. Nah, untuk tema yang kedua, The Courage to be Different. Jadi ceritanya ini berisikan kisah kalian sendiri atau tokoh yang berani tampil beda, menolak ikut-ikutan demi kebaikan atau memperjuangkan sesuatu yang benar. Dan yang ketiga, tema yang ketiga adalah From Zero to Hero. Nah, ceritanya itu isinya adalah tentang kisah transformasi hidup, perjuangan tokoh atau boleh juga perjuangan diri kalian dari keadaan sulit hingga sukses atau menjadi inspirasi. Jadi ini silakan pilih salah satu dari ini.
lalu dikembangkan menjadi satu cerita inspirasi. Nah, kemudian ketentuan umum lombanya. Untuk ketentuan umum lomba yang pertama pesertanya. Untuk peserta yaitu siswa-siswi aktif di SMP negeri ataupun swasta di wilayah DKI Jakarta. Nah, yang kedua, peserta wajib sudah mendaftar melalui link pendaftaran dari panitia. Nah, yang terakhir hadir tepat waktu saat lomba berlangsung. Karena lombanya ini kita luring tatap muka, jadi wajib hadir tepat waktu pada saat pelaksanaan lomba. Untuk tingkat kecamatan tanggal 20 September, untuk tingkat kota tanggal 27 September, dan untuk tingkat DKI itu tanggal 5, 11 Oktober. Untuk tanggal lomba itu sama, untuk semua cabang lomba tanggalnya sama. Nah, kemudian untuk materi cerita. Nah, yang pertama, cerita bertema inspiratif dan motivatif yang sesuai dengan tema yang dipilih. Tadi tema yang 3 yang sudah saya sebutkan. Kemudian bisa berupa cerita nyata tokoh dunia atau lokal atau pengalaman pribadi kalian yang memiliki pesan moral kuat. Nah, yang ketiga, cerita harus disampaikan dalam bahasa Inggris. Nah, yang keempat, naskah boleh dibuat sendiri atau adaptasi, namun tidak boleh mengandung unsur sara, kekerasan, atau ujaran kebencian. Jadi, kalau seandainya ceritanya berdasarkan kisah pribadi, berarti kan kalian buat sendiri ya ceritanya. Atau kalau misalnya kalian menyampaikan kisah dari tokoh, berarti kan kalian mengadaptasi. Namun tidak boleh ada unsur sara, kekerasan, atau ujaran kebencian. Nah, kemudian cerita disampaikan itu terstruktur mulai dari pendahuluan, latar cerita, menyampaikan konfliknya, lalu penyelesaian konflik, kesimpulan, sampai pada penyampaian pesan moral. Nah, yang ketiga, ketentuan umumnya tentang durasinya 3-5 menit. Nah, sekarang aturan teknisnya. Nah, untuk durasi tampilnya itu minimal 3, maksimal 5 menit. Jadi 3-5 menit. Nah, waktu ini akan dihitung ketika peserta mulai berbicara. Jadi ketika kalian mulai berbicara, misalkan dari mulai hello, my name, itu waktu baru akan dihitung oleh timekeeper. Dan akan diberi tanda di menit keempat atau sisa waktu tampil 1 menit lagi. Jadi kalau waktu sudah menunjukkan 4 menit, nanti kalian akan diberi tanda. Untuk tanda ini mungkin nanti di masing-masing panitia kan berbeda. Bisa berupa ketukan atau ada apa namanya bendera, itu nanti teknisnya kepada masing-masing panitia. Yang intinya adalah di waktu keempat akan diberi tanda, artinya sisa waktu 1 menit lagi. Kemudian bahasa yang digunakan semuanya dalam bahasa Inggris. Jadi mulai kalian perkenalan, nah dalam perkenalan ini kalian hanya menyebutkan nama tanpa menyebutkan asal sekolah. Jadi mulai dalam perkenalan di awal itu diawali dengan menyebutkan nama kalian tanpa menyebutkan asal sekolah, lalu langsung ke penyampaian ceritanya sampai akhir itu semuanya fully in English. Oke, next, pakaiannya boleh berseragam sekolah, atau kalau pakaiannya bebas itu harus sopan dan rapi. Kemudian untuk alat bantu, boleh menggunakan properti sederhana, namun tidak diperkenankan menggunakan efek suara atau background atau efek gambar yang berlebihan. Maksudnya di sini properti sederhana, misalnya kalian bawa satu benda yang menggambarkan, misalnya kalau kalian menceritakan tokoh, boleh misalnya ada benda yang memang apa namanya berhubungan dengan tokoh itu, boleh dibawa propertinya berupa benda apa, itu nggak apa-apa. Yang penting tidak berlebihan. Kemudian tidak diperbolehkan membawa catatan atau naskah cerita saat tampil, jadi tidak boleh membawa notes. Dan untuk peserta tidak perlu atau tidak usah mencetak naskah dan tidak perlu memberikannya kepada juri. Jadi saat tampil, cukup tampil saja, naskah tidak perlu dicetak, tidak perlu di-print, dan tidak perlu diserahkan kepada juri. Nah, untuk urutan tampil akan diundi sebelum lomba dimulai atau pada saat melakukan daftar ulang registrasi itu akan diberikan nomor undiannya untuk urutan tampil. Nah, peserta wajib hadir 30 menit sebelum lomba dimulai dan melakukan daftar ulang. Jika peserta dipanggil 3 kali namun tidak hadir, maka akan dianggap gugur. Lanjut. Nah, kemudian untuk kriteria penilaian. Untuk skor penilaiannya belum berubah. Untuk total skornya itu 100. Nah, ini penilaiannya ada 5. Yang pertama, fluency pronunciation. Itu tentang kelancaran, pengucapan, intonasi, dan penekanan tepat.
Yang kedua, konten dan storytellingnya. Ini tentang originalitas ide, alur ceritanya yang logis, perpaduan pesan moral yang kuat. Kemudian voice and expression, ini suaranya, ekspresi wajahnya, gesture, sama kontak eye contact-nya. Kemudian time management, ini durasinya tadi minimal 3 menit, maksimal itu 5 menit. Dan yang terakhir, performance dan confidence, ini penampilan, rasa percaya diri, sama meninggalkan pesan yang positif. Nah, itu untuk kriteria penilaiannya. Saya rasa cukup untuk inspirational telling. Jika ada pertanyaan mungkin nanti di sesi question and answer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Can you see? Can you hear my voice? Okay, it is time for you to listen carefully more about how to present your own speech. Jadi kalian di sini akan sajikan beberapa hal terkait dengan mekanisme yang harus dilakukan terkait dengan bagaimana menggelar sebuah speech yang baik. Kita tes ya. Okay, wait. Okay, waiting for the slide or waiting for the screen. I just want to inform for all of you, when you are representing your school, do your best. Do your best. Don't forget to explore your own thinking about the theme. Jadi, ketika kalian mewakili, ya, baik, ya siap. Ketika kalian mewakili sekolah, maka pastikan yang terbaik yang dihadirkan untuk kalian bisa mengeksplorasi setiap hal yang bisa kalian tunjukkan bahwa kalian adalah seseorang yang bisa menyampaikan speech. Oke. Sebentar ya. Kita tunggu. Baik, ini petunjuk teknis atau juknis terkait dengan pelaksanaan speech test. Oke, langsung ke bawah saja. Langsung ke bawah, diperbesar. Sebagaimana sudah menjadi sebuah kesepakatan bahwa speech contest adalah cabang lomba yang di dalamnya diikuti oleh sekolah negeri dan swasta. Nah, terkait dengan nama cabang lombanya atau nama sub cabang lombanya, untuk swasta itu Youth Oratory Contest, dan untuk negeri Golden Generation Speech Contest. Nah, tema yang diusung ada 3. Silakan anak-anak Bapak semua di sini memilih salah satu di antara tema yang memungkinkan kalian bisa eksplorasi. Apakah build character shape tomorrow, atau the first route for brighter future, atau bright minds, bold ideas for a greater nation. Nah, dari ketiga ini, silakan kalian pilih yang terbaik yang kalian bisa menguasai di dalamnya. Tidak menutup kemungkinan ada beberapa hal yang mungkin kalian bisa kutip terkait dengan apa yang berhubungan atau bertalian erat dengan tema yang diusung. Nah,
Sebagaimana disepakati di awal kegiatan speech contest ini, tentunya persyaratannya adalah peserta yakni siswa atau murid yang aktif di SMP negeri atau swasta di level kelas atau di kelas 7 sampai dengan 9 di DKI Jakarta. Nah, setiap sekolah hanya mengirimkan satu peserta. Jadi satu peserta berarti mewakili sekolah gitu. Tidak 7, 8, 9. Kelas berapapun yang terbaik di sekolah itu bisa mewakili sekolah. Nah, peserta tidak boleh diganti setelah terdaftar. Artinya, pendaftaran ini kan tentu menyebutkan nama dan nomor induk siswa nasional. Nah, ketika nomor induk siswa nasional dan nama itu tertera dalam daftaran, maka secara otomatis tidak ada pergantian manakala kegiatan speech contest ini sudah dimulai. Ketentuan umum, peserta adalah siswa SMP aktif di wilayah DKI Jakarta. Naskah pidato orisinal belum pernah diikutsertakan di lomba lain yang serupa. Ya, bisa saja saya pernah menang juara 1 di lomba speech contest tingkat misalnya nasional di Jawa Barat, misalkan gitu. Nah, ini tidak bisa dikopikan di sana. Naskah ini memang harus benar-benar orisinil atau asli dibuat oleh peserta itu sendiri. Ya. Durasi tidak terlalu lama, hanya 3 sampai dengan 5 menit. Nanti tentunya akan ada tanda-tanda tertentu yang mengisyaratkan terkait dengan kapan harus berhenti. Nah, pidato tentunya menggunakan bahasa Inggris, all in English, ya, tidak ada bahasa Indonesianya. Mungkin kecuali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat boleh. Peserta dilarang menggunakan alat bantu visual atau properti, karena ini speech itu sifatnya adalah sebuah monolog ya, yang artinya tidak ada bantuan properti apapun, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ketika kita atau kalian pernah menyaksikan sebuah sambutan dan lain sebagainya, tentu tidak akan pernah ada yang membawa properti sebagai alat dukung. Maka di sini menjadi sebuah keharusan dan wajib bagi kalian untuk tidak membawa alat bantu. Oke. Yang selanjutnya adalah peserta menggunakan menggunakan seragam sekolah masing-masing ya. Karena ini bukan storytelling atau ada sebuah performance yang dikedepankan. Di sini lebih kepada ujaran, artinya speech-nya. Ya, tentunya seragam yang digunakan seragam sekolah masing-masing saja. Nah, kriteria penilaiannya tidak banyak dan ini biasa digunakan oleh guru-guru kalian di kelas terkait dengan bagaimana menilai sebuah speaking skill. Yang pertama adalah content, itu 40% atau 40%. Apakah yang disajikan atau dipresentasikan berupa speech itu ada relevansinya dengan tema, kedalaman ide, integrasi profil pelajar Pancasila. Tentunya nanti setiap tema yang diusung harus mengarahkan ke sana. Kalau mengarah ke sana berarti nilainya langsung 40 gitu. Yang kedua performance atau delivery. Ini ada 40% atau 40% kefasihan, intonasi, ekspresi, kontak mata, dan manajemen waktu. Jadi bukan cuma sekedar fasih dalam berbahasa Inggris, tapi juga intonasinya yang mengharuskan kalian semua yang menyajikan speech contest itu jelas terdengar oleh jurinya. Jadi bahasa kita tidak terdengar kumur-kumur gitu ya. Ekspresi, kontak mata itu penting. Kenapa? Ketika kalian melakukan pembicaraan atau berbicara dengan lawan bicara kalian, tentunya ada kontak mata yang mengisyaratkan ini pembicaraan diarahkan kemana. Seperti itu ya. Terus yang berikutnya adalah language. Language ini 20% grammar, kosakata, struktur kalimat. Ini biasanya mengarah kepada ketika kita menyampaikan sesuatu, benar nggak, tepat nggak apa yang disampaikan itu sesuai dengan struktur kalimat. Kadang-kadang kita bisa pakai bahasa-bahasa slang. Nah itu kalau bisa dihindari, ya dihindari dan tidak terlalu banyak. Kecuali memang ada disyaratkan ke sana. Lanjut, lanjut.
Sudah ya, habis ya. Nah, ketentuan naskah. Tadi sudah diurutkan, naskah tidak boleh digunakan di lomba-lomba lainnya atau belum pernah sama sekali digunakan. Naskah harus asli, bukan plagiarisme. Nah, maka jika terbukti ini akan didiskualifikasi. Jadi kemungkinan besar naskah itu akan diuji terlebih dahulu menggunakan plagiarism checker. Karena nanti kalau sudah tertera ini tidak ada unsur parafrasenya, maka ya akan ada diskualifikasi. Jadi benar-benar diikuti atau dilakukan secara sistematis. Kalau kita mau mengambil sebuah pernyataan dari orang atau ahli di bidang yang temanya diusung, maka sebaiknya pernyataan itu diparafrasekan untuk menghindari plagiarisme, gitu ya. Diketik dalam bahasa Inggris tentunya dengan fonten New Roman 12 spasi 1,5 kertas 4. Nah, teknis pelaksanaannya sudah dilaksanakan via Google Form pendaftarannya. Nah, tahapan seleksi nanti ketika kalian melaksanakan kegiatan speed contest ini di tingkat kecamatan, maka panitia di tingkat kecamatan akan memilih 3 terbaik negeri dan 3 terbaik swasta. Ya. Ketiga-tiganya akan mendapatkan sertifikat tentunya. Namun, juara ketiga top tidak masuk ke tingkat wilayah untuk masuk ke semifinal karena yang masuk ke wilayah hanya juara 1 dan 2 saja, gitu ya. Nah, selebihnya grand final untuk di tingkat DKI diikuti juga oleh juara 1 dan 2 tiap wilayah. Jadi intinya, oke, kurang 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 besar ya. Oke, uh, intinya lakukan yang terbaik sehingga kalian bisa mendapatkan porsi sebagai juara, juara 1, 2 maupun 3. Yang jelas keputusan ini sudah disepakati oleh seluruh panitia yang terlibat. Nah, peserta diharapkan pada saat pelaksanaan speed contest di tingkat kecamatan itu datang lebih awal, ya, 30 menit sebelumnya untuk registrasi. Jangan terlambat, karena memang kalau terlambat nanti kemungkinan besar akan menjadi masalah. Ya. Tidak boleh membawa cue card atau teks pidato. Nah, durasi 3-5 menit itu ditandai dengan hijau mulai, kuning itu 3 menit sudah berlangsung, dan merah 5 menit berarti sudah selesai, diberhentikan malah. Ya. Nah, peserta wajib mengikuti rangkaian acara hingga selesai. Maksudnya seperti apa? Seluruh peserta wajib mengikuti setiap tampilan yang ada. Kalau di sana ada 50 peserta, ya 50 yang mengikuti dan sampai selesai mengikuti 50. Nah, apapun yang menjadi keputusan juri terkait dengan siapa pemenang lomba ini, itu sifatnya mutlak, tidak bisa diganggu juga. Ya, baik, terima kasih banyak atas atensinya. Nanti kalaupun ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Insya Allah nanti Juknisar pun akan kita share, kita bagi, ya, kita bagi untuk dipelajari sebelum kalian melaksanakan kegiatan kompetisi. Okay, thank you very much for your attention, participation, and cooperation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu, saya akan menjelaskan tentang kompetisi presentation ya. Jadi untuk presentation ini terbagi dua untuk swasta dan negeri. Untuk negerinya tersebut yang Generation Presentation Contest, dan untuk swastanya Teams Research Contest. Kemudian setiap sekolah hanya dapat mengirimkan satu tim saja, jadi dari 3 siswa atau siswi kelas 7, 8, dan 9. Jadi boleh bervariasi ya Bapak Ibu ya, tidak harus kelas 9 aja atau 8 aja, boleh bervariasi, intinya satu tim 3 siswa. Kemudian materi presentasi adalah hasil riset sederhana atau observasi yang dikaitkan dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang dilakukan dalam hari-hari sebelum di sekolah. Ya, jadi peserta boleh melihat atau mengobservasi kegiatan yang dilakukan oleh teman-temannya sehubungan dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, lalu mereka menganalisis dan melaporkan hasil analisanya sebagai bentuk presentasi. Ya, presentasinya nanti ditunjukkan dalam bentuk slide, Bapak Ibu ya. Oke, ya, ini adalah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang bisa dijadikan sebagai sebagai materi ya, tidak harus ketujuhnya, boleh 2 saja atau 3 atau 1 aja nggak apa-apa, tapi yang jelas mereka fokus pada kebiasaan yang mereka pilih ya, dan mohon diatur slide-nya supaya nanti tidak berlebih karena waktunya hanya 4 menit ya, 5 menit maksimal, tapi 4 menit mereka sudah harus bersiap di stop. Kemudian ya, yang kedua, peserta menayangkan kata-kata kunci atau pointers atau gambar menggunakan media presentasi seperti PPT, Google Slide, Canva, Slideshow, dan yang lainnya. Ketiga peserta tampil memaparkan secara bergantian dengan durasi 3 sampai dengan 5 menit. Jadi jangan sampai 5 menit ya Bapak Ibu ya, karena kalau 5 menit sudah harus berhenti ya. Nanti silakan diatur lagi saat latihan supaya ketika 4 menit mereka sudah bersiap-siap untuk stop ya. Oke. Iya. Stopnya 2 menit ya Bapak Ibu ya. Kemudian ya, peserta wajib mengirimkan slide presentasi maksimal H-2 lomba. Ya, jadi nanti ada link yang akan dikirimkan. Ya, nanti Bapak Ibu mengirimkan slide presentasinya paling lama H-2 lomba. Ya, oke. Kemudian peserta mengenakan seragam sekolah pada saat lomba. Jadi tidak ada yang menggunakan pakaian lain selain seragam ya Bapak Ibu ya. Tidak perlu menggunakan kostum untuk lomba presentasi ini, cukup menggunakan seragam sekolah aja. Kemudian ya, panitia akan memberikan tanda saat waktu presentasi telah menunjukkan 4 menit. Ya, jadi ketika 4 menit sudah bisa diatur mungkin ya, sudah memasuki penutup, apa, jadi jangan sampai nanti ketika 5 menit belum tuntas, tiba-tiba harus berhenti, gitu ya. Nanti ada tandanya Bapak Ibu. Jadi mungkin lampu atau bendera, gitu ya. Oke, kemudian timeline lomba. Untuk di tingkat kecamatan diadakan di tanggal 20 September. Di sini juara 1, 2, 3-nya berhak untuk mendapatkan sertifikat, namun yang wajib ketika wilayah hanya juara 1 dan 2. Ya. Di tingkat wilayah, yaitu seminggu kemudian tanggal 20 September, juara 1, 2, 3-nya berhak mendapatkan sertifikat, tapi yang wajib hanya juara 1 dan 2. Kemudian di DKI, tanggal 11 Oktober, juara 1, 2, dan 3 berhak mendapatkan sertifikat. Oke, berikutnya. Oke, ya, berikutnya ada sedikit tambahan Bapak Ibu untuk lomba presentasi ini, ya, berkaitan dengan pointers yang harus disiapkan oleh anak-anak. Sebaiknya anak-anak paham dengan apa yang dia bicarakan, paham dengan apa yang dia tulis, apa yang dia siapkan di pointersnya. Jadi sifatnya tidak hafalan, gitu itu ya. Jadi kalau memang dia paham isinya, dia bisa mengungkapkan dengan kalimat yang dia buat sendiri, seperti ya, dengan improvisasinya dia sendiri seperti itu, tidak harus sama persis dengan apa yang ditayangkan di slide ya Ibu ya. Kemudian hal-hal lain yang harus diperhatikan yaitu grammar ya. Untuk teksnya harus grammatically correct pastinya. Kemudian penulisannya juga harus jelas, penulisan pada slide juga harus jelas, tidak
terlalu kecil gitu Bapak Ibu ya. Kemudian warnanya juga silakan diatur aja supaya nanti jelas gitu ya. Dan fontnya cukup besar seperti itu. Karena yang diharapkan anak-anak tidak menulis teks full Bapak Ibu ya. Tapi hanya menuliskan poin-poinnya aja, inti-intinya aja sebagai reminder buat mereka apa yang mereka mau ungkapkan berikutnya gitu ya. Ya, boleh juga berupa gambar ya. Jadi tidak textful karena dikhawatirkan kalau disiapkan textful nanti anak-anak malah baca gitu ya. Jadinya bukan presenting ya. Oke, kemudian mohon juga diperhatikan agar nanti ketika presentasi pronunciation-nya harus loud, clear, and fluent ya. Jadi harus keras, jelas, dan lancar. Itu. Kemudian body language ya. Di presentasi ini juga diharapkan anak-anak luas dalam menampilkan presentasinya. Jadi tidak berdiri kaku seperti Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah kalau mereka latihan cukup, mereka sudah tidak demam panggung lagi gitu ya. Sudah luas lah. Kemudian eye contact juga anak-anak diharapkan tidak banyak menunduk atau tidak sering melihat pada slide, tapi lebih banyak melihat ke arah audiens ya. Gitu. Jadi ada eye contact-nya. Oke, demikian yang saya sampaikan untuk materi lomba presentasi. Saya kembalikan ke ya Bu Norma. Terima kasih. Thank you, Mem Taza and Pak Bahtiar ya, for all the explanation about the competition. Okay, all participants, students, and Bapak Ibu, teachers, we have explained all the juknis, all the technical about the competition. Now we go to the next station. I think all clear already, but I think there are some questions from you. If you put your question on the chat, our admin already answered. And for students, please don't do any disturbance, please, on the screen. Because some of you, what is it, type the unimportant things on the chat, yeah? Okay. It is the time for you who wants to ask question, participant or teachers. You may raise your hands. We'll give you chance to ask the questions. Okay, the first is from SMP Putra ya. Oke, silakan Bapak. What is your question? Ke siapa? Ke kompetisi yang mana? Hello. I Ini yang live dulu. sudah terdengar suara saya? Ya, please go on. Yes. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih Ibu Bapak. Saya mau bertanya beberapa cabang lomba saja karena kebetulan semua lomba kita ikutin. Yang pertama, untuk reading, kami dari swasta kebetulan. Untuk reading itu disebutkan peserta itu membawa handphone. Apakah hanya handphone sebagai gawai yang dipakai? Apakah boleh menggunakan gawai lain seperti tablet? Selama itu masih berbasis Android. Lalu selanjutnya untuk listening, apakah boleh disampaikan tipe pertanyaannya itu seperti apa? Apakah multiple choice atau yang lainnya? Pun kalau misalnya multiple choice itu berapa options? Kemudian untuk speech tadi tidak dikirimkan ya naskahnya ya. Itu saja sih dari saya. Oke, Terima thank kasih you, Ibu. Pak. What's your name, Pak? Saya dengan Bapak Sabang dari SMP Putra 1. Bapak Sahabat. Okay, thank you for your question. You asked three questions. Let me answer directly, yeah, to make it quick. The first question is the device for listening contest listening contest is only handphone, Android handphone. Please, okay, Android handphone only. And then the second question is about the question for listening. Actually, Ma'am Antik, ya, cek, ngelek, ngelek, ngelek.